Selamat malam orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali di Lentera Malam 12 Agustus 2022. Apa kabar semuanya? Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada malam hari ini kita akan bersekutu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita dengan tuntunan tema berlomba sampai garis finish yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta David Tiranda. Dan Bapak Pendeta sudah ada di samping saya. Selamat malam Pak Pendeta. Iya, selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini? Ya, puji Tuhan baik. Sehat. Terima kasih Pak. Dan selain itu kita juga akan sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan bersama saudara kita di sana. Ada Kakak Sudarman Felix dan juga Kakak Hilary Tangyong. Halo Kak. Ya, orang tua saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kalian juga yang rindu untuk kita dukung dalam doa pada malam hari ini, kalian dapat mengirim pokok doa masing-masing di kolom komentar live saat ini atau lewat chat hotline Soldeo Rantai Power Channel 0822 1913. Saatnya mari kita tenang, kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan kehidupan ini dengan pujian Yesus padamu ku berseru. Yesus, kau kemenanganku.
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita diperjumpakan lagi dalam program Lentera Malam. Bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Yang malam hari ini saya telah persiapkan dari kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Betapa besarnya kasih-Mu ya Tuhan, Engkau selalu nyatakan bagi kami, menuntun perjalanan hidup kami. Dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Secara khusus Tuhan kami bersyukur malam hari ini ada waktu yang kembali Engkau siapkan bagi kami bersama untuk terus belajar firman-Mu melalui program Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca, kami mau renungkan bersama. Berkati kami ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu malam hari ini, maupun semua yang boleh mendengarkan firman ini di berbagai tempat. Biarlah sungguh Tuhan kami dapat dimampukan untuk memahami apa arti firman-Mu yang kami akan baca, kami merenungkan. Sehingga sungguh Tuhan firman ini akan selalu boleh menjadi kekuatan bagi kami, akan selalu boleh menjadi pegangan bagi kami untuk menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Secara khusus Tuhan bagaimana dalam kami beriman kepadamu. Ya Bapa di surga, ini kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bentahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi semua ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit
yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Itulah firman Tuhan yang kita baca dan bersama-sama kita akan renungkan malam hari ini. Dan saya memberikan tema malam hari ini, berlomba sampai garis finish. Berlomba sampai garis finish. Dari pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu dan saudara semua yang boleh mengikuti program Lentera Malam di manapun berada malam hari ini, selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya mau mengawali renungan kita malam hari ini berbagi satu kisah inspirasi. Ada seorang yang pernah menjadi atlet terkenal, ya, dia bernama John Stephen Akhwari. Ya, jadi dia adalah seorang pelari maraton dari sebuah negara asal Tanzania. Ya, tetapi ketika dia mengikuti lomba pada Olimpiade di Meksiko tahun 1968, bukanlah seorang yang menjadi juara. Ya, dia bukanlah seorang yang menjadi juara dalam lomba maraton ini. Tetapi satu hal yang menarik, apa yang terjadi dan apa yang dialami dan apa yang dilakukan oleh seorang Akhwari ini. Ketika dalam perlombaan ini, dia adalah seorang pelari yang paling akhir dan paling terlama dalam perlombaan ini. Paling lama finish. Ya, jadi yang lain sudah lewat mungkin ada sampai 1 jam finish. Baru kemudian dia menyusul yang paling terakhir, bahkan semua penonton ya tinggal sedikit yang menunggu untuk kemudian bisa menyaksikan bagaimana dia mencapai garis finish. Ya, tetapi dia menjadi sorotan pada saat itu, kamera tertuju kepadanya. Ya, lalu kemudian ketika ditanya mengapa ia terus berlari dan bagaimana dia bisa terlambat, ya, dia mengalami suatu musibah, kecelakaan, ya, kakinya terluka dalam perjalanan dan kemudian ia berjalan tertati-tati masuk stadion dengan kaki yang berdarah dan dibalut, sehingga 1 jam lebih setelah berlalu, ketika pelari yang lain telah menyelesaikan perlombaan, baru kemudian dia bisa selesai. Ya. Dan ditanya mengapa ia terus berlari walaupun kakinya sedang terluka. Lalu kemudian Akhwari menjawab bahwa negara saya tidak mengirim saya ke Meksiko ini, ke Olimpiade ini hanya untuk memulai perlombaan. Ya, sekali lagi bahwa dia mengatakan negara saya tidak mengirim saya ke Meksiko ini, ke Olimpiade ini hanya untuk memulai perlombaan. Tetapi mereka mengirim saya di sini untuk bisa menyelesaikan perlombaan, menyelesaikan pertandingan. Apapun tantangan dan seperti pun keadaan yang saya alami, saya harus bisa menyelesaikan pertandingan ini, perlombaan ini. Nah, ini sebuah sikap yang ya tentu luar biasa, menjadi sebuah inspirasi bagi kita dalam setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Dan ini merupakan
suatu hal yang kalau kita hubungkan dengan bacaan kita malam hari ini, kita menjalani hidup ini seperti dalam sebuah perlombaan. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup ini dengan iman yang kokoh, yang kuat untuk kemudian bisa mencapai garis finish. Mencapai tujuan dan sasaran kita seperti apa dan apa yang kita mau capai di dalam perlombaan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya tentu semua orang dalam sebuah perlombaan ingin mencapai garis finish dan mereka ingin mendapatkan juara, mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Tetapi tentu bahwa sekalipun tidak semua orang bisa mendapatkan mahkota juara, tetapi paling tidak bahwa ketika mereka bisa finish dalam mengikuti perlombaan, ya paling tidak bahwa mereka bisa mendapatkan penghargaan, mereka bisa mendapatkan piagam. Dan itulah salah satu bagian dari sebuah mahkota kehidupan yang kita harus alami, kita harus raih dan kita harus capai dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana bisa mendapatkan mahkota? Bagaimana supaya kita bisa sampai pada garis finish? Dalam sebuah perlombaan tentu ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama bahwa kita harus bisa melawan beban yang ada pada diri kita sendiri. Ya, kalau dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa menanggalkan semua beban yang ada pada diri kita. Ya, seorang yang tampil pada sebuah pertandingan perlombaan, ya tentu bagaimana dia bisa lepas meninggalkan beban. Ya, karena tentu bahwa tuntutan untuk bagi mereka bisa menjadi juara itu merupakan sebuah beban yang ya sangat luar biasa, sangat berat bagi mereka, sehingga ya kadang itu justru menjadi sebuah bumerang bagi mereka, menjadi beban bagi mereka sehingga mereka tidak bisa fokus dan mereka tidak bisa maksimal dalam perlombaan. Dan seperti itulah iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, sehingga bacaan kita malam hari ini kita mau dinasihatkan bersama-sama untuk ya bagaimana supaya kita menanggalkan semua beban dosa yang bisa merintangi kita dalam perlombaan iman ini, sehingga bagaimana supaya kita bisa tiba dan bisa sampai kepada tujuan yang ingin kita capai, yaitu mendapatkan sebuah iman yang sempurna. Bagaimana supaya kita mendapatkan hal yang baik, yang positif dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita juga diajak untuk bagaimana kita melakukan semua dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, Yesus menjadi fokus kita, menjadi pusat dari segala kehidupan kita dalam keberimanan kita. Ya. Mengapa kepada Kristus? Karena kita yakin dan percaya bahwa karena Kristuslah Dia telah memberikan nyawanya, Dia telah memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, sehingga mahkota kehidupan ada disediakan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal. Namun untuk bisa mendapatkan semuanya tentu ya ada begitu banyak hal yang harus kita jalani, harus kita lewati, tantangan yang luar biasa. Ada begitu banyak yang senantiasa diperhadapkan kepada kita, seperti yang dinasihatkan dalam bacaan kita malam hari ini. Bagaimana kita tetap kuat dan tegar, menguatkan tangan kita dengan lutut yang tak bergoyah, meluruskan jalan bagi kaki kita sehingga kita bisa tiba dengan selamat, bisa sampai, bisa finish ke tempat di mana kita tuju. Bagaimana kita hidup dengan setiap orang dengan menjauhkan dari berbagai hal-hal yang bisa menggagalkan kita untuk bisa tiba pada tujuan kita.
Ini memang sesuatu hal yang berat yang kadang menjadi sebuah penghalang bagi kita. Tetapi kita dinasihatkan untuk bagaimana kita menanggalkan semua beban, semua hal-hal yang bisa menjadi perintah bagi kita. Ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara menjadi sebuah beban yang kadang berat. Tetapi ketika sungguh-sungguh bagaimana kita fokus dan bagaimana kita mengarahkan semuanya kepada Kristus, yakin dan percaya bahwa dengan iman yang sungguh yang kuat dalam sebuah ketekunan kita percaya bahwa semuanya pasti akan kita bisa jalani dengan baik. Kita bisa mendapatkan sebuah mahkota kehidupan sekalipun tanpa kita harus menjadi seorang juara 1 atau juara 2 atau juara 3, tetapi yang pasti bahwa ada mahkota yang bisa kita dapatkan. Kita bisa sampai pada garis finish. Kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Kehidupan yang kekal, keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan dalam Yesus Kristus. Luar biasa pengorbanannya yang Dia telah nyatakan bagi kita. Sehingga bagaimana sungguh-sungguh dalam keberimanan kita, semua kehidupan ini kita arahkan kepadanya. Seorang yang sedang dalam perlombaan, ketika dia betul-betul fokus untuk bisa tiba pada garis finish, pada garis akhir, percaya bahwa dia pun pasti akan bisa tiba dengan selamat dan bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Demikian juga dengan kehidupan kita bersama-sama. Sekalipun sekali lagi bahwa ada begitu banyak hal yang bisa menjadi penghalang bagi kita, tetapi malam hari ini kita diingatkan untuk menanggalkan semua beban dosa, segala sesuatu yang ada pada diri kita yang bisa menjadi penghalang bagi kita untuk bisa mendapatkan mahkota kehidupan itu. Mari kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Bagaimana kita menyatakan kasih sayang kepada semua orang, berdamai dengan semua orang, dan paling tidak bahwa semuanya akan dimulai daripada diri sendiri. Bagaimana kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga sungguh bahwa bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Dan satu hal bahwa bagaimana kita sungguh-sungguh mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Karena kita yakin dan percaya bahwa hanya dari Dialah kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah dikaruniakan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan kita sehingga kita bisa tiba dan bisa sampai pada garis finish kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menolong kita untuk sampai di garis finish yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Orang tua saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama, dan saya mengingatkan kita bagi yang rindu untuk kita dukung dalam doa pada malam hari ini, silakan mengirim pokok doanya melalui kolom komentar saat ini atau melalui hotline Soldeo Rantai Power Channel 0822 1000 19 13. Tetapi sebelum kita berdoa, mari kita mendengar pujian Tuhan selalu menolongku. Selalu berganti, kasih Tuhan
tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan masuk ke dalam doa kita malam hari ini. Beberapa pokok doa yang masuk untuk kita dukung dalam doa. Ada orang tua kasih kita, Nenek Rono yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao. Ada orang tua kasih Nenek Leksi yang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao. Bapak Tian yang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Makassar. Dan juga kita dukung dalam doa
yang berduka cita, keluarga Bapak Fatra atas meninggalnya istri kekasih Mama Fatra dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat, dan juga berdoa untuk orang tua yang lanjut usia. Berdoa untuk semua jemaat Tuhan dalam segala keberadaan dalam usaha pekerjaan, dan juga bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan yang dalam minggu ini boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia. Ada Sintiara Sarilomo, Renal Jetiranda, John Pererungan, Penato Yakobus Parinding, ada Kaloko, Hermin Lolo, Penato Agustus Malisan, Gemintang Pinta Paseru, Faresta Kiano Masolo, Audrik Prayoga Pairi, Cecilia Agustin Johan, dan Kevin Kadang Tiku. Ya, kita bersyukur bersama dengan orang tua kita dan saudara kita sepanjang minggu ini boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Mari bersama kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami kembali bersyukur malam hari ini. Melalui program Lentera Malam kami kembali boleh dipersekutukan secara virtual. Kami boleh kembali belajar firman-Mu yang kami renungkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah dalam kami menjalani hidup anugerah-Mu, kami sedang dalam perlombaan iman, di mana kami diajak untuk selalu fokus dan tertuju kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyiapkan mahkota kehidupan yang kekal bagi kami. Dan biarlah dalam perlombaannya Tuhan kami boleh menanggalkan beban berbagai dosa yang bisa menjadi penghalang bagi kami untuk bisa tiba dan finish ke tempat yang kami tuju. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, ketika kami boleh menanggalkan segala beban kami, sungguh oleh tuntunan kasih-Mu ya Tuhan yang akan mengantar kami untuk bisa tiba dan finish di garis akhir. Ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang tetap setia menopang dan menuntun kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, melalui doa kami malam hari ini, menopang dalam doa beberapa orang tua kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada orang tua kasih kami, Nenek Rone yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao. Ada orang tua kami, Nenek Lexi yang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Elim oleh karena sakit yang sedang dialami, kanker payudara. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Engkau boleh memakai dokter paramedis untuk boleh merawat dan menyembuhkan sakit yang mereka alami saat ini. Juga orang tua kami, Bapak Tian yang sedang dirawat di Rumah Sakit Al Bros Makassar, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Namun Tuhan tahu dan mengenal setiap kerinduan mereka untuk boleh sembuh dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bila kiranya oleh berkat dan kuasa-Mu Tuhan, melalui makanan, minuman, obat-obatan, semua yang mereka terima, mereka boleh disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami. Berikan kekuatan iman, pengharapan kepada-Mu Tuhan bahwa Engkau mengasihi mereka sekalipun di dalam kelemahan yang sedang mereka alami saat ini karena berbagai sakit penyakit. Ya Bapa di surga, juga kami datang menopang dalam doa orang tua kami, saudara kami, Bapak Fatra dan juga anak-anak yang berduka karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan juga telah mengasihi mereka, almarhumah Mama Fatra. Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Biarlah mereka tidak larut dalam duka cita yang mendalam, tetapi dalam pengharapan bahwa Engkau Allah selalu ada menyertai dan menuntun mereka, sehingga sungguh-sungguh tak merasakan kehadiran Tuhan di dalam duka yang sedang mereka alami saat ini. Juga berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka, menjaga mereka. Biarlah mereka pun tetap menikmati betapa kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan mereka dalam menikmati masa tua mereka, sehingga senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Ya Bapa di surga, juga kami datang menyatakan syukur kami kepada-Mu Tuhan atas berkat yang Tuhan boleh nyatakan bagi jemaat Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Ada beberapa orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah daripada-Mu yang boleh mengantar mereka menikmati pertambahan usia ini. Dan biarlah Engkau terus memelihara kehidupan mereka,
memberkati mereka dalam kehidupan mereka, sehingga sungguh ya Tuhan menjadi sebuah sukacita dan syukur yang senantiasa mereka boleh naikkan kepadamu Tuhan, atas berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan mereka. Juga tetap berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala keberadaan mereka, dalam segala kehidupan mereka, dalam tugas pekerjaan, usaha yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka. Berkati semuanya Tuhan, berikan yang terbaik bagi mereka, biarlah sungguh menikmati setiap berkat Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Juga bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami dalam setiap perjuangan mereka dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati setiap perjuangan mereka, berikan ketekunannya Tuhan, sehingga dalam perjuangan mereka pun sungguh boleh menikmati hasil yang terbaik demi untuk masa depan yang Tuhan boleh karuniakan bagi anak-anak kami. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara ini, bagi aparat keamanan, tenaga kesehatan. Tuhan berkati semuanya dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan, menyelesaikan begitu banyak persoalan masalah yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Secara khusus Tuhan, dalam menjelang kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami bersyukur ya Tuhan bahwa semua karena anugerah daripada-Mu, bersama-sama kami boleh menikmati tuntunan kasih-Mu, boleh mencapai hari ulang tahun yang ke-77 tahun. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah secara virtual malam hari ini, baik sebagai pemberita firman, sebagai host, sebagai pemain musik, sebagai penyanyi. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan semua kru Lentera Malam, tim multimedia, Jemaat Rantepau yang Tuhan boleh pakai untuk boleh berbagi berkat bersama dengan sesama kami di berbagai tempat yang boleh menikmati ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Biarlah sungguh tak menikmati betapa kasih sayang Tuhan, tuntunan dan pemeliharaan-Mu tetap kami nikmati bersama dalam kehidupan, dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Kehidupan kami Tuhan malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang terus menjaga kami, memelihara kehidupan kami. Ketika kami akan beristirahat, Tuhan lindungi kami, jaga kami Tuhan. Biarlah kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk melanjutkan berbagai aktivitas kami. Ya Bapa di surga, terima kasih, ini syukur kami, ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Mohon ampun atas dosa kami. Terima dengarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah Lentera Malam episode 12 Agustus 2022 saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, terima kasih kembali. Dan juga terima kasih kepada Kak Ila dan juga Kak Felix yang telah memuji Tuhan bersama kita, dan juga kru yang bertugas, dan juga Om Nathan yang terus menata ruang Lentera Malam dengan bunga yang cantik. Dan saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang masih stay tune di live saat ini. Di sini masih ada 40 orang yang setia. Terima kasih. Ada Bapak Alex, Herman, Julise, Melianus, Elsa, Ibu Johana Sosang, Gayus Sumbung, Pri Mario, Margaret, Nelly Paressa, Paulina, Damaris, Yatomane, Paulina, Gabriela, Stefanus Sappe, Harmi Ponto, Selo, dan Aldinanda. Terima kasih banyak untuk kesetiaan kita yang mau terus. Sampai jumpa di episode Lentera Malam selanjutnya. Dan selamat beristirahat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di jalanku ku di
Jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalan